menunjang efisiensi anggaran. Dan tetap dalam satu ketentuan sebutkan bagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada. Ini belum mendapat penugasan WFA. Oke Tribuners, kembali lagi dengan saya, reporter tribunbengkulu.com, Panji Destama. Kali ini program Saksi Kata akan membahas seputaran Work from Anywhere atau WFA di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Tribunbengkulu.com telah mewawancara langsung dengan PLT Karo Organisasi Setda Provinsi Bengkulu, yakni Pak Susilo. Selengkapnya kita ke wawancara. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Bengkulu telah menerapkan mekanisme kerja Work from Anywhere atau WFA sejak awal Januari 2026 lalu. Dalam sistem WFA ini, para aparatur sipil negara atau ASN bekerja di kantor dari hari Senin hingga Rabu. Sementara pada hari Kamis dan Jumat, ASN bekerja dari mana saja. Terkait penerapan kebijakan tersebut, tribunbengkulu.com melakukan wawancara eksklusif dengan pelaksana tugas Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Bengkulu, Susilo. Apa yang menjadi dasar atau tujuan utama penerapan sistem Work from Anywhere atau WFA di lingkungan Pemprov Bengkulu? Penerapan sistem WFA di lingkungan Pemprov Bengkulu dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka fleksibilitas kerja aparatur sipil negara. Fleksibilitas tersebut memungkinkan ASN untuk bekerja dengan pengaturan waktu dan tempat yang lebih menyesuaikan dengan kemampuan instansi. Yang menjadi dasar itu intinya kan memang ada kebijakan pemerintah pusat dalam rangka fleksibilitas kerja aparatur sipil negara. Itu memungkinkan untuk dilakukan fleksibilitas waktu maupun fleksibilitas tempat. Dan itu pemanfaatan fleksibilitas itu juga disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang menjadi kebutuhan instansi pemerintah itu. Nah, untuk di Provinsi Bengkulu sendiri juga memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan, kemudian kita gunakan kebijakan ini dalam rangka menunjang efisiensi anggaran, gitu Mas. Dan tentunya juga itu kita tetap berorientasi pada optimalisasi kinerja ASN. Ataupun juga analisis sinergi. Mengapa Pemprov Bengkulu memilih sistem WFA dibandingkan skema kerja sebelumnya? Susilo mengungkapkan, pemerintah pusat memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pola kerja ASN. Peluang tersebut dimanfaatkan untuk mencari alternatif cara kerja yang lebih fleksibel, baik dari sisi waktu, tempat pelaksanaan, maupun efisiensi anggaran. Adanya program efisiensi dari pusat, maka kemudian pemerintah Provinsi Bengkulu juga memanfaatkan program fleksibilitas kerja ini sebagai salah satu peluang untuk memberikan fleksibilitas kepada ASN untuk bekerja dimanapun berada, tetap berorientasi dengan kinerja yang diharapkan. Maka kemudian juga orientasinya kaitannya mengapa kemudian menggunakan itu supaya terjadi adanya efisiensi, ya Mas. Adanya orientasi kepada efisiensi dan orientasi pada kinerja ASN. Bagaimana mekanisme WFA diterapkan? Terutama formula 75% ASN bekerja dari mana saja dan 25% hadir di kantor. Susilo menjelaskan, formula 75% ASN bekerja dari mana saja dan 25% hadir di kantor merupakan batas maksimal. Pelaksanaannya bergantung pada kebijakan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Artinya juga nanti bisa saja kemudian ada ASN yang mendapatkan WFA atau karena
tugas-tugas tertentu mereka juga harus WFO, dan seperti itu diatur sepenuhnya oleh kepala OPD. Dan WFA itu bukan hak ya, bukan hak, tapi ini adalah pengaturan tempat bekerja ataupun fleksibilitas kebutuhan dalam pelaksanaan tugas. Bisa saja kemudian kepala perangkat daerah itu nanti karena kebutuhan kedinasan dalam melaksanakan kinerjanya memperkecil dari ASN yang WFA, itu sangat mungkin dilaksanakan. Artinya tetap sesuai dengan kebutuhan dari perangkat daerahnya masing-masing. Apakah seluruh ASN termasuk pejabat eselon 2 hingga 4 memiliki fleksibilitas yang sama untuk mengikuti WFA? Pemberlakuan WFA dapat dilaksanakan oleh ASN mulai dari eselon 2, 3, 4, fungsional hingga pelaksana. Seluruh pelaksanaannya tetap berada di bawah kewenangan kepala perangkat daerah masing-masing. Namun semuanya diatur oleh kepala perangkat daerahnya. Kepala perangkat daerah inilah yang kemudian mengatur pada pelaksanaannya. Khusus kepada kepala perangkat daerah yang biasanya itu di eselon 2, itu harus berkoordinasi dengan Sekda. Mengapa PPPK paruh waktu tidak termasuk dalam skema WFA, sementara ASN reguler bisa melaksanakan WFA? Penerapan WFA diperuntukkan bagi ASN yang meliputi PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu. Namun untuk PPPK paruh waktu saat ini belum mendapatkan penugasan WFA karena masih termasuk dalam kategori pegawai baru. Yang diberikan WFA itu untuk ASN. Artinya dalam hal ini ASN adalah PNS ataupun P3K. Nah, untuk P3K paruh waktu memang saat ini belum mendapat penugasan WFA karena mereka masih termasuk pegawai dalam pegawai baru, Mas ya. Karena pegawai baru ini mereka masih perlu perlengkapan berkas, perlu kehadiran secara fisik yang setiap saat dibutuhkan, dan sebagaimana ketentuan yang memang untuk pegawai baru atau yang pegawai mutasi ataupun rotasi itu memang untuk bulan pertama ini, 1 bulan Januari ini belum mendapatkan penugasan WFA. Baru nanti bulan Februari kita akan berikan. Tentunya juga kita berikan penugasan WFA sesuai dengan kebutuhan perangkat daerahnya. Kalau perangkat daerah menganggap masih membutuhkan dari P3K paruh waktu untuk WFO, ya tentu tetap melaksanakan WFO. Jadi semuanya berdasarkan kebutuhan juga, Mas. Nah, Tribuners, tadi wawancara eksklusif langsung dengan PLT Karo Organisasi Pak Susilo soal WFA di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Menurut kalian bagaimana? Tulis di komentar ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.